Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Tina berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali bersama dengan Bu Tina. Hari ini kita akan belajar bersama tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 2, muatan pelajaran IPS KD 3.3 dan KD 4.3. Anak-anak sudah siap ya untuk belajar? Kalau sudah siap, kita mulai ya anak-anak. Usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi setiap orang berbeda-beda tentunya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Perbedaan kegiatan ekonomi dalam masyarakat sangat mendukung dalam terpenuhinya semua kebutuhan manusia dengan cara saling bekerja sama. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak seorang pun bisa memenuhi sendiri kebutuhan hidupnya tanpa bekerja sama dengan orang lain. Berikut ini berbagai usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah pertanian. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. Usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia yang kedua adalah perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar anak-anak. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Sedangkan perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar biasanya ditujukan untuk ekspor, sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh hasil perkebunan antara lain karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Usaha yang ketiga adalah peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar. Contohnya sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan hewan kecil. Contohnya kambing, domba, kelinci, dan babi. Dan unggas. Contohnya ayam, itik, entok, dan burung. Usaha yang keempat adalah perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil perikanan air tawar misalnya ikan gurami, nila, bawal, dan lele. Sedangkan hasil perikanan air payau contohnya adalah ikan bandeng. Usaha yang kelima adalah kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan cara melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan
dengan melakukan reforestasi atau peremajaan hutan. Contoh hasil usaha kehutanan antara lain kayu, rotan, jamar, dan kemenyan. Usaha kehutanan juga penting untuk menjaga keseimbangan alam. Selain itu, hutan menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa. Usaha yang keenam adalah pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil barang tambang antara lain emas, minyak bumi, dan batu bara. Usaha yang ketujuh adalah perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Contoh hasil industri adalah benang menjadi kain, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet menjadi ban. Usaha kedelapan adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Perdagangan yang dilakukan antar negara disebut dengan ekspor-impor. Ekspor sendiri adalah usaha mengirimkan atau menjual barang ke luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan atau membeli barang dari luar negeri. Usaha kesembilan adalah usaha jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa, bukan produk benda, untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain usaha becak, ojek, angkutan umum, dan bidang pariwisata. Berdasarkan pengelolaannya, usaha ekonomi dapat dibedakan menjadi dua. Pertama adalah usaha ekonomi yang dikelola sendiri, dan yang kedua adalah usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Berikut usaha-usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perseorangan biasanya modalnya terbatas. Contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan sebagai berikut. Yang pertama adalah usaha pertanian. Seorang petani kebanyakan mengelola usaha pertanian secara perorangan dengan modal yang terbatas. Meskipun demikian, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran, walaupun tidak banyak. Yang kedua adalah industri kecil. Industri kecil biasanya berupa industri rumah tangga yang dikelola secara perorangan. Contohnya adalah usaha kerajinan mebel, meja, kursi, dan lemari, industri keramik, kerajinan anyaman, dan tembikar. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri yang ketiga adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perorangan biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah. Contohnya adalah warung,
penjajah keliling, pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak pasar, dan pedagang hasil bumi. Yang keempat adalah usaha jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contoh usaha jasa yang dikelola perorangan antara lain adalah usaha salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, dan tukang pijit. Nah, setelah tadi belajar tentang usaha ekonomi yang dikelola sendiri, kita akan belajar usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil. Contoh usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama antara lain firma, CV, PT, BUMN, perusahaan daerah, dan koperasi. Contoh usaha ekonomi yang dikelola kelompok yang pertama adalah firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Biasanya pendiri firma ini adalah orang-orang yang saling kenal anak-anak. Setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Risiko tindakan anggota firma ditanggung bersama. Contoh yang kedua adalah CV. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh salah satu orang pengusaha atau lebih. Modal CV berasal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal. Sebuah perusahaan yang berbentuk CV bisa dikembangkan dari firma. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok yang ketiga adalah PT. PT atau perseroan terbatas adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. Contoh keempat adalah BUMN. BUMN adalah badan usaha milik negara. BUMN atau perusahaan negara adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara, yaitu perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, dan perusahaan perseroan atau persero. Yang kelima adalah perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah antara lain turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, perusahaan daerah juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat yang adil dan makmur. Berikutnya adalah koperasi. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Nah, anak, demikian penjelasan dari Bu Tina. Anak-anak sudah semakin jelas ya tentang usaha masyarakat dalam perekonomian Indonesia. Nah, sekarang anak-anak silakan mengerjakan tugas dari Bu Tina, ada 10 soal. Silakan anak-anak kerjakan dengan penuh ketelitian. Nanti kalau sudah, silakan anak-anak kirim ke WA Bu Tina maupun Pak Niko. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.